kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi pokok yaitu teks prosedur. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silakan anak-anak 7B mengisi daftar kehadiran di Classroom ya. Jadi kalian cukup menuliskan nama di Classroom. Oke. Jika sudah, kita langsung memulai pembelajaran. Ya, sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai dua jenis teks, yaitu teks deskripsi, teks cerita fantasi. Nah, dan hari ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Ya, dari teks prosedur kali ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan ciri kebahasaan teks prosedur. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Teks prosedur itu sebenarnya sudah pernah atau bahkan sering ya kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gini, inti dari teks prosedur itu adalah teks yang membahas mengenai langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini pengertiannya adalah teks yang menjelaskan cara melakukan suatu aktivitas tertentu. Jadi ada aktivitas yang akan kalian lakukan. Nah, di aktivitas tersebut tentu memiliki langkah-langkah yang harus dilalui. Nah, itulah yang akan dibahas di dalam teks prosedur. Jadi tahapannya, langkah-langkahnya apa saja sih? Nah, ya. Kemudian dalam teks prosedur ini memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial ya. Sosial yaitu berkaitan dengan masyarakat. Apa sih fungsinya teks prosedur itu? Kalau saya membaca teks prosedur, saya mendapatkan apa? Nah, kan gitu misalnya. Jadi maksud dari fungsi sosial itu adalah memberi pemahaman kepada pembaca agar dapat melakukan proses suatu kegiatan. Nah, di sini ada kata proses. Ya. Jadi ada tahapannya, ada prosesnya, ada langkah-langkahnya. Itulah yang akan kita bahas. Nah, maksudnya begini, setelah pembaca memperhatikan atau membaca teks prosedur, misalnya cara membuat nasi goreng misalnya. Nah, itu kan melakukan suatu kegiatan. Jadi setelah si pembaca itu dia benar-benar memahami teks prosedur yang berjudul cara memasak nasi goreng, nah nanti si pembaca itu akan memahami, misalnya cara yang pertama itu menyiapkan bahan, menyiapkan alatnya, kemudian pencampuran bahannya bagaimana ya. Nah, itu akan kita bahas di dalam strukturnya, struktur teks prosedur ya. Kemarin di teks yang sebelumnya itu yang kita bahas mengenai teks deskripsi dan cerita fantasi juga memiliki struktur kan? Masih ingat? Oke, alhamdulillah kalau masih ingat. Nah, di teks prosedur juga memiliki struktur. Yang pertama, maksud atau tujuan. Nah, maksud atau tujuan ini diawali dengan narasi, dengan pengantar. Misalnya tadi cara memasak nasi goreng. Nasi goreng misalnya isi dari maksud atau tujuannya begini. Memasak nasi goreng mudah dilakukan oleh semua orang apabila dia mengikuti langkah-langkah yang tepat. Maksud semua orang di sini maaf ya, bukan berarti untuk anak kecil ya yang masih SD, tapi yang sudah beranjak remaja ya. Nah, itu maksud atau tujuannya. Atau misalnya cara memainkan gitar misalnya. Kalian mau mampu memainkan gitar. Nah, di sini ada maksud atau tujuannya. Salah satu untuk merelaksasikan badan dengan mudah, yaitu dengan cara bermain musik misalnya. Nah, alat musik yang juga dapat kita temui secara mudah, kemudian dari segi harganya tidak terlalu mahal adalah gitar misalnya gitu kan. Nah, jadi ada pengantarnya dulu, ada maksud atau tujuannya pengantarnya. Setelah itu alat atau bahan. Nah, contohnya tadi juga ada pengantarnya yaitu alat musiknya mengenai gitar ya, alat musiknya tidak terlalu mahal, kemudian mudah kita dapatkan, kemudian tidak terlalu sulit untuk memainkannya. Kemudian yang kedua di strukturnya itu alat atau bahan. Nah,
alat atau bahannya apa? Apa sih kalau kita mau belajar bermain gitar, alatnya apa? Ya, alatnya tentu adalah gitar. Jadi yang pertama alatnya adalah gitar. Kemudian ada nggak bahannya? Tidak. Jadi alat atau bahan ini bersifat dia ini opsional. Jadi bisa dipilih, boleh alat, boleh bahan. Jadi disesuaikan ya, kondisional. Kemudian kalau yang tadi cara memasak nasi goreng, nah berarti ada bahannya kan? Iya ada. Misalnya bawang putih 2 siung, misalnya bawang merah, kemudian sambal, kemudian bumbu dapur. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan makanan dia tentu memiliki bahan. Tapi kalau yang tidak berarti misalnya memainkan alat musik berarti berkaitan dengan alat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu metode. Nah, metode ini artinya adalah langkah. Ya, sebenarnya kan secara keseluruhan teks prosedur ini membahas mengenai tahapan atau langkah-langkah. Nah, di dalam metode inilah nanti akan diuraikan secara berurut. Nah, kenapa berurut? Karena dia harus tahapan itu harus sesuai dengan urutannya. Contoh, misalnya cara menghidupkan handphone, misalnya telepon seluler, yang contoh yang termudahnya. Kan yang pertama langkah-langkahnya apa? Kita pencet tombol on off, ya kan? Kemudian masukkan pin jika menggunakan pin. Kalau tidak berarti langsung. Kemudian kita akses lah, kita gunakanlah handphone itu dengan sesuai dengan tujuan kita. Kan nggak mungkin misalnya cara menghidupkan handphone misalnya langsung memasukkan pin sementara handphone itu belum aktif, atau cara memasak nasi goreng seperti yang tadi. Langkah-langkahnya harus berurut. Yang pertama siapkan alatnya, misalnya wajan ya. Kemudian siapkan juga minyaknya, minyak gorengnya. Kemudian setelah itu menyiapkan bahannya, misalnya nasi yang sudah matang secukupnya, kemudian bumbu. Nah itu kan diolah berurutan, bertahap. Jadi dalam metode ini diurutkan ke bawah, namun secara bertahap atau berurut ya. Tidak boleh mengacak, karena kalau urutannya ini mengacak, nanti hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Ya, baik. Nah, jadi di dalam materi mengenai mengidentifikasi fungsi sosial struktur dalam teks prosedur ini, kalian silahkan memperhatikan di buku paketnya, atau boleh juga dari teks prosedur dari internet, atau misalnya di rumah ada majalah. Nah, kalau mama kalian yang suka memasak, itu tentu biasanya kan memiliki buku resep makanan. Nah, buku resep makanan itulah banyak di situ memiliki teks prosedur, karena di situ ada tahapan-tahapan cara memasak pancake misalnya, cara memasak rendang atau ayam goreng. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak. Nah, setelah kalian perhatikan, kalian tentukan mana sih yang termasuk ke dalam strukturnya, mana sih yang termasuk ke dalam maksud atau tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian yang terakhir metode. Ya, kalian tentukan. Kemudian setelah itu apa sih fungsi sosialnya? Setelah kalian membaca itu, kalian mendapatkan fungsinya atau mendapatkan manfaatnya apa? Apakah hanya sekedar tahu atau apa yang kalian rasakan ya? Karena fungsi sosial ini tujuannya agar pembaca menjadi paham mengenai proses melakukan suatu kegiatan tersebut. Ya, baik. Jika kalian sudah memperhatikan di buku atau di internet mengenai contoh teks prosedur, kalian diharapkan akan lebih mudah lagi memahami ya mengenai strukturnya dan fungsi sosial dari teks prosedur. Ya, setelah kalian simak dari buku atau internet itu, kalian tentukan mana yang termasuk struktur dan fungsi sosialnya. Kemudian nanti kita akan berlatih mengenai kebahasaannya ya. Jadi dalam teks prosedur itu ada menggunakan kalimat majemuk,
ya, bertingkat, kerapatan, setara. Nah, nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya, agar lebih mendalam. Ya, baik. Setelah kita membahas mengenai teks prosedur ini, bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di Classroom ini, ya. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Oke? Nah, kemudian jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak minta agar kalian menyimpulkan di kolom komentar Classroom. Jadi setelah kita membahas mengenai teks prosedur ini, yang itu fungsi sosial dan strukturnya, kalian simpulkan. Maksudnya menyimpulkan ini bukan berarti kalian nyari dari buku atau dari internet, ya, tapi dari yang tadi kita bahas. Apa sih yang kalian dapat, apa sih yang kalian tangkap, yang kalian pahami. Nah, itu silahkan diketik di kolom komentar, ya. Bapak harap semuanya kelas 7B menuliskan di kolom komentar, ya. Jangan sampai ada yang terlewat, ya. Oke? Mudah kan? Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kebahasaannya, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.